Selamat datang di Arah Baru, sebuah ruang renungan tentang arah hidup, keteguhan, dan daya tahan batin. Hari ini kita akan membahas 10 pelajaran yang mungkin terasa menyakitkan, tetapi justru penting untuk membangun ketangguhan mental. Kita sering mengira kekuatan lahir dari kenyamanan, padahal ketangguhan justru ditempa oleh penderitaan. Stoikisme mengajarkan bahwa tidak semua hal bisa kita kendalikan. Dunia akan terus berubah, orang akan pergi, harapan akan runtuh, dan rasa sakit tak terhindarkan. Namun kebebasan sejati lahir saat kita mampu menerima kenyataan tanpa menyerah pada keputusasaan. Rasa sakit bukan musuh, ia adalah guru. Setiap luka mengajarkan kita untuk lebih sabar, setiap kegagalan melatih kita untuk lebih bijak, dan setiap kehilangan mengingatkan kita bahwa ketenangan sejati datang dari dalam diri, bukan dari luar. Inilah saatnya kita menapaki arah baru dengan hati yang lebih tabah, pikiran yang lebih jernih, dan jiwa yang lebih kuat. Di sepanjang perjalanan hidup, ada satu kenyataan pahit yang sering kali sulit kita terima. Tidak semua orang akan menyukaimu. Seberapapun baiknya kita, seberapa keras kita berusaha menyesuaikan diri, selalu ada orang yang menolak, mengkritik, bahkan merendahkan. Kita hidup di dunia yang penuh perbedaan nilai, latar belakang, pengalaman, bahkan luka batin. Maka wajar bila apa yang kita lakukan, katakan, atau perjuangkan tidak selalu selaras dengan harapan orang lain. Namun seringkali kita lupa, kita mengira bahwa cinta dan penerimaan dari semua orang adalah tanda bahwa kita sudah benar. Padahal, penolakan bukanlah kegagalan, melainkan konsekuensi alami dari menjadi diri sendiri. Stoikisme mengajarkan, ada dua hal yang harus kita pisahkan dengan jelas. Apa yang bisa kita kendalikan dan apa yang berada di luar kendali kita. Kita bisa mengendalikan sikap, kata-kata, dan tindakan kita. Tapi kita tidak bisa mengendalikan perasaan orang lain terhadap kita. Jika kita terus memaksakan diri untuk disukai semua orang, kita sedang menggantungkan ketenangan pada hal yang tidak pernah bisa kita kontrol. Itu bukan kebijaksanaan, itu adalah jebakan. Bayangkan seorang yang terus-menerus mengubah dirinya hanya agar diterima. Hari ini ia mengikuti cara orang A, besok ia meniru orang B, lusa ia menyesuaikan dengan orang C. Hasilnya, ia kehilangan identitas dan ironisnya tetap saja tidak bisa membuat semua orang puas. Karena sesungguhnya standar orang tidak pernah sama dan tuntutan mereka tidak pernah ada ujungnya. Ada kalanya kebencian orang lain lebih banyak berbicara tentang luka mereka, bukan tentang diri kita. Seseorang mungkin tidak menyukaimu bukan karena kau salah, melainkan karena kau memantulkan sesuatu yang mereka sendiri tak bisa terima dalam hidupnya. Bisa jadi keberanianmu mengingatkan mereka pada ketakutan mereka sendiri. Bisa jadi kesuksesanmu menyoroti kegagalan yang mereka pendam. Bisa jadi senyummu terasa mengganggu karena mereka masih bergelut dengan rasa sakit. Maka pertanyaannya adalah, apakah kita harus berhenti menjadi diri sendiri hanya karena orang lain tidak nyaman? Ataukah kita belajar berdiri teguh, menerima bahwa penolakan adalah bagian dari perjalanan? Ketangguhan mental lahir dari keberanian untuk menanggung ketidaknyamanan sosial ini. Menyadari bahwa tidak semua orang akan memihakmu, tapi itu tidak mengurangi nilai dirimu. Justru, penolakan adalah saringan yang menyingkirkan hubungan yang rapuh dan menyisakan mereka yang benar-benar tulus. Kita harus belajar untuk berkata pada diri sendiri, aku akan berbuat baik, bukan agar semua orang menyukaiku, tapi karena itu adalah prinsipku. Kebaikan tanpa syarat, bukan pencitraan, integritas, bukan manipulasi. Marcus Aurelius, seorang kaisar Romawi dan filsuf Stoa, pernah menulis, jangan membuang waktumu dengan memikirkan apa yang orang lain katakan tentangmu. Biarlah mereka punya pendapat mereka sendiri, sementara engkau terus berjalan di jalurmu. Kebijaksanaan ini mengingatkan kita bahwa hidup terlalu singkat untuk dihabiskan demi memburu tepuk tangan yang fana. Jadi jika hari ini kau merasa ditolak, jangan buru-buru berasumsi bahwa dirimu tidak berharga. Ingatlah, bahkan orang terbaik dalam sejarah pun punya musuh, bahkan orang paling bijak pun difitnah, bahkan orang paling tulus pun disalahpahami. Bukan karena mereka buruk, melainkan karena dunia memang penuh dengan keterbatasan
pandangan manusia. Tugas kita bukanlah memastikan semua orang menyukai kita, melainkan memastikan kita tidak kehilangan arah dan jati diri di tengah ketidaksetujuan itu. Biarkan sebagian orang tidak menyukaimu, biarkan sebagian orang salah paham. Karena pada akhirnya, yang lebih penting adalah berdamai dengan diri sendiri, tetap teguh pada nilai yang diyakini, dan berjalan mantap menuju arah baru. Setiap manusia tanpa terkecuali akan berhadapan dengan kehilangan. Kehilangan orang yang kita cintai, kehilangan kesempatan, kehilangan harta, bahkan kehilangan mimpi yang dulu kita genggam erat. Dan meskipun kita tahu kehilangan itu pasti datang, ketika saatnya tiba, rasa sakitnya selalu nyata, selalu menekan, selalu menggores hati. Namun ada satu kebenaran yang harus kita terima, kehilangan adalah bagian yang tak terpisahkan dari hidup. Ia bukan penyimpangan, bukan kesalahan, bukan sesuatu yang seharusnya tidak terjadi. Kehilangan adalah hukum alam yang berlaku untuk semua. Filsuf-filsuf Stoa mengingatkan kita tentang konsep memento mori, ingatlah kematian dan ingatlah kefanaan. Segala sesuatu yang kita miliki hari ini, bahkan tubuh kita sendiri, hanyalah titipan. Kita boleh menjaganya, merawatnya, mensyukurinya, tapi kita tidak bisa memilikinya selamanya. Apa yang lahir, suatu hari akan hilang. Apa yang dimulai, suatu hari akan berakhir. Kesedihan sering datang karena kita menolak kenyataan ini. Kita meyakini bahwa sesuatu akan tetap bersama kita tanpa akhir. Lalu ketika kehilangan itu tiba, kita merasa dunia tidak adil. Padahal sesungguhnya dunia hanya sedang berjalan sebagaimana mestinya. Bukan hidup yang mengkhianati kita, tapi kita sendiri yang lupa bahwa segalanya sementara. Kehilangan, betapapun menyakitkan, mengajarkan kita untuk tidak melekat terlalu dalam pada hal-hal yang fana. Stoikisme mengajarkan, cintailah segalanya dengan penuh, tapi jangan bergantung sepenuhnya. Karena saat kita terlalu bergantung, kita tidak hanya kehilangan benda atau orang, tapi juga kehilangan diri sendiri ketika waktunya berpisah. Bayangkan seseorang yang kehilangan pekerjaan. Pada awalnya ia merasa identitasnya runtuh. Tanpa jabatan itu, tanpa gelar itu, siapa dirinya? Tetapi perlahan, bila ia berani menerima, ia menyadari bahwa harga dirinya tidak ditentukan oleh sesuatu yang bisa diambil darinya. Kehilangan justru membebaskan dia untuk menemukan makna baru, jalan baru, dan arah baru. Atau ketika kita kehilangan seseorang yang kita cintai. Air mata itu wajar, luka itu manusiawi. Namun pada saat yang sama, kehilangan mengingatkan kita betapa berharganya setiap momen yang pernah kita jalani bersama mereka. Bahwa rasa sakit hari ini adalah bukti bahwa kita pernah benar-benar mencintai. Kehilangan mengajarkan kita bersyukur, karena meski hanya sebentar, kita diberi kesempatan untuk merasakan kebersamaan itu. Ketangguhan mental tidak berarti kita kebal terhadap rasa sakit. Justru ketangguhan adalah kemampuan untuk berdiri teguh meski hati remuk. Ia lahir dari kesediaan menerima kehilangan tanpa kehilangan jati diri. Menangis boleh, berduka wajar, tetapi setelah itu kita harus bangkit, melanjutkan hidup, dan menghormati kenangan dengan cara menjalani hari-hari yang tersisa dengan penuh makna. Marcus Aurelius pernah menulis, "Jangan mengeluh tentang kehilangan. Ingatlah bahwa apa yang pergi hanyalah kembali kepada alam, dan apa yang ada padamu hanyalah pinjaman sementara." Kata-kata ini keras, tetapi mengandung kebenaran yang menenangkan. Kita tidak pernah benar-benar memiliki apapun. Kita hanya diberi kesempatan untuk merasakan, menjaganya sebentar, lalu melepaskannya dengan ikhlas. Kehilangan itu sakit, tapi ia juga guru. Ia mengingatkan kita untuk tidak menunda kasih sayang, tidak menunda ucapan terima kasih, tidak menunda kebaikan. Karena kita tahu, suatu hari nanti kita akan kehilangan kesempatan untuk melakukannya. Kehilangan mengajarkan kita untuk hidup lebih sadar, lebih hadir, lebih menghargai detik yang ada. Jadi jangan anggap kehilangan sebagai akhir dari segalanya. Anggaplah ia sebagai undangan untuk menemukan makna yang lebih dalam. Kehilangan bukan musuh, tetapi cermin yang memperlihatkan hakikat hidup, bahwa segalanya sementara, bahwa yang abadi bukanlah apa yang kita genggam, melainkan siapa kita menjadi setelah kehilangan itu. Inilah pelajaran pahitnya. Kehilangan adalah bagian dari hidup. Tetapi justru melalui kehilangan,
kita belajar menerima, kita belajar melepaskan, dan kita belajar menemukan arah baru dengan hati yang lebih kuat. Ketika kita mendengar kata kegagalan, yang terbayang seringkali adalah sesuatu yang memalukan, menyakitkan, atau bahkan menghancurkan. Kita diajari sejak kecil untuk mengejar keberhasilan, seakan-akan kegagalan adalah noda yang harus dihindari. Tetapi kenyataan hidup selalu menunjukkan hal yang berbeda. Justru kegagalanlah yang paling banyak mengajarkan kita tentang kekuatan, kebijaksanaan, dan ketangguhan. Keberhasilan memang indah, tetapi ia sering membuat kita terlena. Keberhasilan bisa membuat kita dengan rasa puas yang palsu, membuat kita merasa sudah cukup tahu, sudah cukup kuat, sudah cukup bijak. Sebaliknya, kegagalan memaksa kita menatap kenyataan. Ia membuka mata kita terhadap kelemahan, ia merobohkan ilusi, ia mengingatkan kita bahwa kita masih harus belajar. Marcus Aurelius pernah menulis, "Apapun yang menimpa dirimu, sesungguhnya sudah disiapkan untukmu sejak awal, seperti benang yang dijalin bersama takdirmu." Kegagalan bukan kutukan, tetapi bagian dari jalan hidup yang memang harus dilewati agar kita tumbuh. Bayangkan seorang anak kecil yang belajar berjalan. Ia jatuh berkali-kali, terantuk, menangis. Namun tanpa kegagalan itu, ia tidak pernah bisa berdiri tegak, apalagi berlari. Demikian pula dalam kehidupan dewasa, kegagalan adalah latihan. Ia melatih kesabaran, melatih kerendahan hati, melatih keberanian untuk mencoba lagi. Stoikisme mengajarkan kita untuk memandang segala sesuatu dengan jarak. Jangan menilai kegagalan sebagai musibah, melainkan sebagai peristiwa yang netral. Yang membuatnya terasa pahit adalah penilaian kita sendiri. Saat kita gagal, kita cenderung berkata, "Aku hancur, aku tidak berguna." Padahal yang benar adalah, "Aku sedang belajar dan ini adalah bagian dari prosesku." Kegagalan juga menyingkap siapa diri kita sebenarnya. Banyak orang terlihat kuat saat menang, tetapi hanya sedikit yang bisa tetap tegak saat kalah. Kegagalan menguji apakah kita benar-benar berkomitmen atau hanya sekadar bermain-main. Bila setelah gagal kita masih mau bangkit, maka itu bukti bahwa tujuan kita benar-benar penting. Lebih dari itu, kegagalan membuat kita lebih manusiawi. Ia meruntuhkan kesombongan, mengingatkan bahwa kita sama rapuhnya dengan orang lain. Ia mengajarkan empati. Ketika kita pernah jatuh, kita lebih mampu memahami orang lain yang sedang terjatuh. Ada orang yang berhasil sekali, tetapi tidak siap saat menghadapi kegagalan berikutnya. Sebaliknya, ada orang yang jatuh berkali-kali, namun setiap luka membuatnya semakin tangguh, semakin bijak, semakin rendah hati. Pada akhirnya, siapa yang lebih kuat? Bukan yang jarang gagal, melainkan yang terbiasa gagal namun tidak pernah menyerah. Sokrates pernah mengatakan bahwa hidup yang tidak diuji adalah hidup yang tidak layak dijalani. Kegagalan adalah ujian itu. Ia memaksa kita menguji keyakinan, menguji tekad, menguji daya tahan. Tanpa kegagalan kita tidak pernah tahu seberapa jauh kita bisa berkembang. Maka jangan lagi melihat kegagalan sebagai akhir. Lihatlah ia sebagai guru. Guru yang keras, ya, tetapi guru yang adil. Ia tidak membiarkan kita tinggal di zona nyaman terlalu lama. Ia mendorong kita untuk tumbuh, meski dengan cara yang menyakitkan. Setiap kegagalan membawa hadiah tersembunyi. Wawasan baru, strategi baru, bahkan identitas baru. Kita mungkin kehilangan apa yang kita kejar, tetapi kita selalu menemukan sesuatu yang lebih berharga. Pemahaman tentang diri sendiri. Jadi ketika engkau gagal, jangan buru-buru meratap. Bertanyalah, apa yang bisa kupelajari dari sini? Bagaimana aku bisa menjadi lebih kuat karena ini? Karena pada akhirnya, kegagalan lebih sering mengajarkan kita dibanding keberhasilan. Keberhasilan memberi kita hasil, tetapi kegagalan memberi kita kebijaksanaan. Dan kebijaksanaanlah yang membuat kita mampu mempertahankan ketangguhan mental dalam jangka panjang. Ingatlah, keberhasilan adalah tujuan, tetapi kegagalan adalah jalan. Jangan takut melangkah di jalan itu, sebab justru disitulah kita ditempa untuk menemukan arah baru dalam hidup. Di dalam perjalanan hidup, ada satu kenyataan yang tidak dapat kita tolak. Rasa sakit itu pasti datang, entah sakit fisik, seperti tubuh yang terluka, entah sakit emosional, seperti kehilangan, pengkhianatan, atau penolakan. Rasa sakit adalah bagian dari kehidupan manusia, sesuatu yang tidak bisa kita hindari.
Namun ada perbedaan penting yang seringkali tidak kita sadari. Rasa sakit berbeda dengan penderitaan. Rasa sakit adalah peristiwa, penderitaan adalah pilihan. Rasa sakit terjadi pada tubuh dan emosi kita, tetapi penderitaan muncul dari cara kita menanggapi rasa sakit itu. Para filsuf Stoa seperti Epictetus mengingatkan, bukan peristiwa yang mengganggu kita, melainkan penilaian kita terhadap peristiwa itu. Inilah inti dari ketangguhan mental, kesadaran bahwa kita tidak selalu bisa mengendalikan apa yang menimpa kita, tetapi kita selalu bisa mengendalikan bagaimana kita merespons. Bayangkan seseorang yang tersandung batu. Rasa sakit pada kaki tidak bisa dihindari. Namun bila ia mulai mengutuk, menyalahkan keadaan, meratapi nasib, maka ia memperpanjang luka itu menjadi penderitaan. Batu itu hanya menimbulkan rasa sakit sesaat, tetapi pikirannya membuatnya menderita lebih lama daripada yang seharusnya. Begitu pula dalam kehidupan. Saat seseorang dikhianati, rasa sakit hatinya nyata. Tetapi bila ia terus mengulang-ulang kisah itu dalam pikiran, membiarkan amarah dan dendam tumbuh, maka ia sedang menciptakan penderitaan baru yang tidak ada habisnya. Ia bukan hanya merasakan luka sekali, tetapi berkali-kali melalui pikirannya sendiri. Kita sering lupa bahwa sebagian besar penderitaan dalam hidup berasal bukan dari apa yang terjadi, melainkan dari apa yang kita ceritakan kepada diri kita sendiri tentang apa yang terjadi. Kita menambah-nambahkan beban. Mengapa ini harus menimpaku? Mengapa hidup tidak adil? Aku tidak akan pernah bahagia lagi. Kalimat-kalimat itu bukanlah kenyataan, tetapi keputusan batin yang membuat luka semakin dalam. Stoikisme mengajarkan sikap menerima kenyataan dengan lapang dada. Rasa sakit memang tidak bisa ditolak, tetapi kita bisa memilih untuk tidak menambah penderitaan dengan perlawanan yang sia-sia. Menerima bukan berarti pasrah tanpa usaha, melainkan mengakui realitas apa adanya, sambil tetap berusaha memperbaiki yang masih bisa diperbaiki. Marcus Aurelius pernah menulis, "Jika kamu terluka oleh sesuatu di luar dirimu, ingatlah bahwa luka itu bukan berasal dari peristiwa itu sendiri, melainkan dari penilaianmu terhadapnya. Dan penilaian itu bisa kau ubah kapan saja." Inilah kebebasan sejati, kebebasan memilih sikap di tengah rasa sakit. Kita tidak bisa menghindari hujan, tetapi kita bisa memilih untuk tetap berjalan dengan kepala tegak. Kita tidak bisa menghentikan waktu, tetapi kita bisa memilih untuk memanfaatkan setiap detiknya dengan bijak. Kita tidak bisa menghapus rasa sakit, tetapi kita bisa memilih untuk tidak menjadi tawanan penderitaan. Ketangguhan mental tumbuh ketika kita membedakan apa yang tidak bisa kita ubah dan apa yang masih bisa kita kendalikan. Rasa sakit tidak bisa kita hindari, tetapi penderitaan selalu bisa kita kurangi dengan mengubah cara pandang. Jika hari ini engkau merasa terluka, jangan biarkan dirimu terjebak dalam penderitaan yang tak berujung. Akui luka itu, rasakan secukupnya, lalu lepaskan. Belajarlah melihat rasa sakit sebagai guru, bukan sebagai penjara. Karena rasa sakit, betapapun pahitnya, bisa membentuk ketabahan, kesabaran, dan kekuatan. Sedangkan penderitaan hanyalah jerat pikiran yang membuatmu terpuruk lebih lama. Maka berhentilah bertanya, mengapa aku harus merasakan ini? Dan mulailah bertanya, apa yang bisa kupelajari dari sini? Sebab pada akhirnya, rasa sakit adalah bagian dari hidup, tetapi penderitaan adalah pilihan yang bisa kita hentikan. Jalan menuju ketangguhan mental bukanlah menghindari rasa sakit, melainkan menghadapinya dengan keberanian dan menolak untuk diperbudak oleh penderitaan. Manusia sejak awal peradaban adalah makhluk pencari makna. Kita bertanya tentang asal-usul, tujuan, keadilan, bahkan tentang alasan di balik setiap peristiwa yang menimpa kita. Pertanyaan adalah tanda kecerdasan, tetapi juga sumber keresahan. Karena semakin kita bertanya, semakin kita menyadari satu kenyataan pahit, tidak semua pertanyaan akan terjawab. Hidup seringkali membiarkan kita menggantung. Kita bertanya, mengapa orang baik justru menderita? Mengapa orang jahat tampak berjaya? Mengapa doa-doa tertentu tidak terkabul? Mengapa aku harus kehilangan sesuatu yang begitu kucintai? Pertanyaan-pertanyaan itu sah, wajar, bahkan manusiawi. Tetapi realitas tidak selalu memberi jawaban yang kita harapkan.
Filsuf Stoa mengingatkan kita bahwa tidak semua hal berada dalam jangkauan akal manusia. Ada misteri kehidupan yang terlalu luas untuk kita pahami. Seperti seorang anak kecil yang bertanya mengapa badai datang, sementara orang dewasa hanya bisa berkata, begitulah hukum alam. Ada keterbatasan dalam logika kita, dan keterbatasan itu tidak bisa dihapuskan dengan paksaan. Marcus Aurelius menulis dalam Meditations, janganlah membuang waktu untuk menebak hal-hal yang tidak ada di bawah kendalimu. Biarkan dunia berjalan sebagaimana mestinya, sementara engkau berfokus pada apa yang bisa kau kerjakan saat ini. Kata-kata ini mengajarkan kita sikap bijak, menerima bahwa sebagian pertanyaan akan tetap menjadi misteri. Masalahnya, kita sering salah langkah. Kita berusaha memaksa jawaban di tempat yang memang tidak bisa dijawab. Kita menyiksa diri dengan pikiran yang berputar tanpa henti, mencari alasan di balik setiap kejadian. Dan tanpa kita sadari, pencarian itu berubah menjadi penderitaan. Kita lupa bahwa kadang-kadang ketidakpastian bukan untuk ditaklukkan, melainkan untuk diterima. Bayangkan seseorang yang baru saja kehilangan orang terkasih. Ia bertanya, mengapa ini harus terjadi? Mengapa sekarang? Apa salahku? Pertanyaan itu tak pernah menemukan jawaban, karena hidup tidak selalu berbicara dengan logika manusia. Namun bila ia berhenti memaksa, bila ia mau menerima bahwa sebagian hal berada di luar kendali, barulah ia bisa menemukan ketenangan. Ketangguhan mental bukanlah kemampuan untuk menemukan jawaban atas semua pertanyaan, melainkan kemampuan untuk tetap tenang meski jawaban itu tidak ada. Inilah kebebasan sejati, berdamai dengan ketidakpastian tanpa kehilangan arah. Tidak semua pertanyaan perlu dijawab untuk kita bisa melanjutkan hidup. Sama seperti tidak semua teka-teki harus dipecahkan agar kita bisa berjalan. Yang terpenting bukanlah mengetahui mengapa segalanya terjadi, tetapi bagaimana kita menanggapinya. Stoikisme mengajarkan kita fokus pada apa yang ada di depan mata, peran yang harus kita jalani, kewajiban yang bisa kita lakukan, tindakan yang sesuai dengan kebajikan. Karena pada akhirnya, meski dunia penuh misteri, tindakan kitalah yang menentukan kualitas hidup kita. Jika hari ini engkau gelisah karena pertanyaan-pertanyaan yang tak kunjung terjawab, berhentilah sejenak. Tarik napas dalam-dalam. Katakan pada dirimu sendiri, aku mungkin tidak tahu alasannya, tapi aku masih bisa memilih sikapku. Aku masih bisa hidup dengan keberanian, kejujuran, dan kasih sayang. Dengan begitu, ketenangan tidak lagi bergantung pada jawaban, melainkan pada penerimaan. Kita tidak kehilangan arah hanya karena misteri, sebab arah itu lahir dari keputusan kita di saat ini. Maka terimalah bahwa sebagian pertanyaan akan tetap menggantung, sebagian misteri akan tetap menyelimuti. Itu bukan kelemahan, itu adalah hakikat hidup. Dan justru di sanalah ruang bagi iman, bagi kebijaksanaan, bagi ketabahan. Karena pada akhirnya hidup bukan tentang menemukan semua jawaban, melainkan tentang berani melanjutkan langkah meski jawaban tidak pernah datang. Kesepian adalah salah satu pengalaman manusia yang paling universal, tetapi juga paling sering disembunyikan. Banyak orang tampak dikelilingi oleh keramaian, penuh tawa, penuh interaksi, tetapi di dalam hati mereka ada ruang kosong yang tak terisi. Kesepian itu nyata, dan cepat atau lambat setiap orang akan merasakannya. Kita merasa kesepian ketika orang-orang yang kita harapkan untuk memahami ternyata tidak benar-benar mengerti. Kita merasa kesepian ketika dukungan yang kita nantikan tidak datang. Dan terkadang kita bahkan merasa kesepian di tengah keramaian karena hati kita tidak benar-benar terhubung dengan siapapun di sekeliling kita. Namun di balik getirnya, kesepian menyimpan pelajaran yang berharga. Ia memaksa kita untuk berhenti menggantungkan kebahagiaan sepenuhnya pada orang lain. Ia mengajarkan bahwa fondasi ketenangan tidak bisa hanya dibangun di luar diri, tetapi harus lahir dari dalam. Para filsuf Stoa kerap mengingatkan bahwa manusia sejati adalah mereka yang mampu berdiri tegak dengan atau tanpa tepuk tangan. Marcus Aurelius menulis, "Carilah ketenangan di dalam dirimu sendiri. Di sanalah sumber kekuatan yang sejati." Kebijaksanaan ini menuntun kita untuk melihat kesepian bukan semata-mata sebagai kutukan, melainkan sebagai ruang latihan jiwa. Kesepian memang menyakitkan, tetapi ia juga membentuk kita. Dalam kesepian kita dipaksa berdialog dengan diri sendiri. Kita bertanya, siapa aku sebenarnya? Apa yang kuinginkan? Apa yang kupercaya?
Pertanyaan-pertanyaan itu jarang muncul ketika kita terlalu sibuk mencari pengakuan dari luar. Hanya ketika dunia terasa sunyi, kita benar-benar bisa mendengar suara batin kita sendiri. Ketangguhan mental lahir dari momen-momen ini. Orang yang mampu bertahan dalam kesepian akan lebih kuat saat kembali ke keramaian, karena ia tahu dirinya tidak tergantung pada penilaian orang lain. Kesepian melatih kita untuk menikmati kebersamaan tanpa terikat dan menjalani kesendirian tanpa ketakutan. Tentu, kesepian tidak selalu mudah diterima. Ia bisa menimbulkan perasaan hampa, bahkan putus asa. Tetapi bila kita melihatnya dengan kacamata yang lebih bijak, kita akan menemukan bahwa kesepian adalah kesempatan untuk membangun hubungan paling penting dalam hidup. Hubungan dengan diri sendiri. Belajarlah untuk duduk dalam diam, membaca, menulis, merenung. Temukan kenyamanan dalam keheningan. Biarkan kesepian menjadi ruang kreatif, tempat lahirnya gagasan, tempat terciptanya pemahaman yang lebih dalam tentang hidup. Sejarah membuktikan, banyak pemikir besar, seniman, dan pemimpin yang menemukan kebijaksanaan justru dalam kesepian mereka. Kesepian itu nyata dan kadang terasa menyakitkan. Tetapi ia juga adalah pengingat bahwa pada akhirnya kita datang ke dunia ini sendirian, dan kita pun akan meninggalkannya sendirian. Menyadari kenyataan ini bukan untuk membuat kita putus asa, melainkan untuk membebaskan kita. Karena jika kita bisa berdamai dengan kesepian, maka tidak ada lagi yang benar-benar bisa menguasai jiwa kita. Jadi jangan melarikan diri dari kesepian. Hadapi dia, dengarkan apa yang ingin dia ajarkan, karena di balik kesunyiannya, ada kekuatan yang bisa membuatmu lebih tabah, lebih mandiri, dan lebih utuh sebagai manusia. Kesepian itu nyata, tetapi ia membentukmu. Dan justru dengan itu, engkau akan lebih siap berjalan menapaki arah baru dalam hidupmu. Sejak kecil, kita diajarkan tentang keadilan. Bahwa yang rajin akan berhasil, yang jujur akan dihargai, yang baik akan diperlakukan dengan baik. Namun seiring berjalannya waktu, kita mulai melihat kenyataan pahit. Dunia tidak selalu berjalan sesuai logika itu. Kita melihat orang jujur justru tersingkir, sementara yang licik meraih keuntungan. Kita melihat kerja keras tidak selalu dihargai, sementara keberuntungan terkadang memihak pada yang lalai. Kita menyaksikan orang baik menderita penyakit, sementara orang kejam hidup panjang umur. Lalu kita bertanya, mengapa dunia ini tidak adil? Pertanyaan itu wajar. Namun ada satu hal yang harus kita terima. Ketidakadilan adalah bagian dari kenyataan. Dunia tidak diciptakan untuk memenuhi rasa adil kita. Hukum alam bergerak sesuai caranya sendiri, dan kehidupan manusia dipenuhi oleh keterbatasan, kepentingan, dan kebetulan yang tak selalu bisa kita pahami. Stoikisme mengajarkan kita untuk berhenti menuntut dunia agar sesuai dengan keinginan kita. Epictetus berkata, jangan berharap agar segala sesuatu terjadi seperti yang engkau inginkan, tetapi berharaplah agar segalanya terjadi sebagaimana adanya, dan engkau akan menemukan ketenangan. Kebijaksanaan ini keras tetapi jujur. Kita tidak bisa mengubah kenyataan bahwa dunia tidak adil, tetapi kita bisa mengubah sikap kita dalam menghadapinya. Ketidakadilan sering membuat kita marah, kecewa, bahkan putus asa. Namun jika kita terjebak terlalu lama dalam perasaan itu, kita hanya menambah penderitaan sendiri. Kita perlu memahami bahwa meskipun dunia tidak adil, kita tetap punya pilihan. Apakah kita akan menyerah pada kebencian, ataukah kita tetap berpegang pada nilai dan prinsip kita? Justru disinilah ketangguhan mental diuji. Menjadi orang baik ketika dunia adil adalah hal yang mudah. Tetapi tetap berbuat baik ketika dunia tidak adil, itulah kekuatan sejati. Tidak semua orang mampu berdiri teguh di tengah ketidakadilan, karena banyak yang memilih untuk ikut menjadi curang. Namun bila kita mampu mempertahankan integritas, maka kita telah menang dalam peperangan yang lebih dalam. Peperangan melawan diri sendiri. Ketidakadilan juga bisa menjadi guru. Ia mengingatkan kita untuk rendah hati, karena kesuksesan tidak sepenuhnya hasil kerja keras kita. Ada faktor kesempatan, dukungan, bahkan nasib. Ia juga mengajarkan empati, karena kita tahu bahwa tidak semua orang gagal karena malas, dan tidak semua orang menderita karena kesalahan mereka sendiri. Marcus Aurelius menulis, jangan berharap dunia menjadi adil. Tugasmu hanyalah memastikan bahwa engkau tetap berlaku adil,
apapun yang terjadi. Kata-kata ini menegaskan bahwa keadilan bukanlah sesuatu yang harus kita tuntut dari dunia, tetapi sesuatu yang harus kita wujudkan melalui diri kita sendiri. Menerima bahwa dunia tidak adil bukan berarti menyerah. Itu berarti berhenti menghabiskan energi untuk menuntut sesuatu yang di luar kendali kita dan mulai fokus pada apa yang bisa kita lakukan. Kita tidak bisa memperbaiki seluruh dunia, tetapi kita bisa menjaga sikap kita, memperjuangkan kebenaran di lingkup yang kita jangkau, dan memberi teladan lewat tindakan kecil sehari-hari. Dunia memang tidak adil, tetapi justru karena itulah peran kita menjadi lebih berarti. Karena di tengah ketidakadilan itulah kita diberi kesempatan untuk menghadirkan cahaya, meski kecil, meski terbatas. Maka terimalah kenyataan ini. Dunia tidak adil dan itu memang kenyataan. Tetapi biarlah ketidakadilan dunia tidak merampas keadilan dalam hatimu. Karena pada akhirnya, yang membentuk dirimu bukanlah bagaimana dunia memperlakukanmu, tetapi bagaimana engkau memilih untuk menanggapi dunia. Di antara luka yang paling dalam hidup manusia, salah satunya adalah pengkhianatan. Bukan dari musuh, bukan dari orang asing, tetapi dari mereka yang kita percaya, mereka yang kita buka pintu hati, mereka yang kita beri tempat di lingkaran paling dekat. Orang yang kita percaya bisa mengkhianati. Kepercayaan adalah fondasi setiap hubungan. Tanpa kepercayaan, cinta hanya akan menjadi curiga, persahabatan hanya akan menjadi formalitas, dan kerjasama hanya akan menjadi transaksi dingin. Tetapi ketika kepercayaan yang kita bangun dengan tulus itu diingkari, rasa sakitnya berlipat ganda. Pengkhianatan bukan hanya kehilangan orang lain, melainkan juga kehilangan sebagian keyakinan kita terhadap dunia. Namun inilah kenyataan pahit yang harus kita terima. Pengkhianatan adalah bagian dari risiko membuka hati. Selama kita hidup bersama manusia, kita tidak akan pernah bisa memastikan kesetiaan mereka. Karena manusia berubah, kepentingan berubah, keadaan berubah. Yang hari ini berjanji setia, esok bisa saja berpaling. Filsuf Stoa mengingatkan kita untuk tidak menggantungkan ketenangan pada hal-hal di luar kendali kita, termasuk sikap orang lain. Marcus Aurelius menulis, "Hari ini aku akan bertemu dengan orang-orang yang iri, tidak tahu berterima kasih, sombong, curang, iri hati, dan egois. Mereka begitu karena tidak tahu apa itu kebaikan." Kebijaksanaan ini mengajarkan bahwa ketika kita dikhianati, jangan buru-buru menganggap dunia hancur. Pengkhianatan lebih sering berbicara tentang kelemahan orang lain, bukan tentang nilai kita. Tentu, rasa sakitnya tidak bisa diabaikan. Kita boleh marah, boleh kecewa, boleh menangis. Tetapi jangan biarkan luka itu meracuni seluruh pandangan kita tentang manusia. Jangan sampai satu pengkhianatan membuat kita menutup hati dari semua bentuk kepercayaan. Karena bila itu terjadi, kita kehilangan bukan hanya orang lain, tetapi juga kesempatan untuk tumbuh melalui hubungan yang tulus. Ketangguhan mental berarti menerima bahwa pengkhianatan bisa saja terjadi tanpa kehilangan jati diri. Kita tidak bisa mengendalikan kesetiaan orang lain, tetapi kita bisa mengendalikan integritas kita sendiri. Kita bisa memilih untuk tetap jujur, tetap tulus, tetap memegang prinsip, meski ada orang yang mengkhianati. Pengkhianatan juga bisa menjadi guru. Ia mengajarkan kita kewaspadaan. Ia mengajarkan kita untuk lebih bijak dalam menaruh kepercayaan, bukan dengan menutup hati, melainkan dengan mengenali batas. Kita belajar membedakan antara siapa yang pantas diberi tempat di inti kehidupan kita, dan siapa yang hanya layak berdiri di pinggiran. Epictetus pernah berkata, "Ingatlah bahwa orang lain bisa saja melanggar janji, tetapi engkau tetap bebas memilih untuk menepati punyamu." Kalimat ini menegaskan bahwa kemuliaan kita tidak ditentukan oleh perilaku orang lain. Mereka mungkin gagal menepati kata-kata mereka, tetapi kita tidak harus turun ke level yang sama. Maka, bila engkau pernah dikhianati, jangan anggap itu sebagai akhir. Lihatlah ia sebagai penyaringan alami. Pengkhianatan menyingkirkan mereka yang tidak tulus dan menyisakan ruang untuk mereka yang benar-benar layak ada di sisimu. Rasa sakit itu memang tajam, tetapi ia membebaskanmu dari ilusi, membuka matamu pada kebenaran yang lebih jujur. Ingatlah, orang yang kita percaya bisa mengkhianati. Itu kenyataan yang pahit, tetapi juga peringatan agar kita tidak menaruh seluruh jiwa
pada tangan orang lain. Bagikan kepercayaanmu, tetapi simpan ketenanganmu. Karena pada akhirnya, ketangguhan mental bukanlah tentang menghindari pengkhianatan, melainkan tentang tetap berdiri teguh meski dikhianati. Di antara semua hal berharga dalam hidup, ada satu yang paling sering kita abaikan, tetapi sekaligus paling mustahil untuk kita peroleh kembali. Waktu. Uang bisa dicari, harta bisa dikumpulkan, bahkan relasi yang hilang masih bisa dipulihkan. Namun waktu yang telah lewat, detik yang sudah berlalu tidak akan pernah kembali. Setiap hari kita diberi jumlah waktu yang sama, 24 jam. Namun cara kita menggunakannya sangat berbeda. Ada yang mengisinya dengan kesibukan penuh makna, ada pula yang menghabiskannya dalam kelalaian. Dan yang menyedihkan, sebagian orang baru menyadari berharganya waktu ketika ia sudah hampir habis. Filsuf Stoa, Seneca, pernah menulis dalam karyanya On the Shortness of Life, bukan waktu kita yang pendek, tetapi kitalah yang banyak menyia-nyiakannya. Kalimat ini mengingatkan kita bahwa hidup sebenarnya cukup panjang bila digunakan dengan bijak. Namun kita sering bertindak seolah-olah waktu adalah sesuatu yang tak terbatas. Kita menunda mimpi, kita menunda perubahan, kita menunda kata maaf, seolah-olah kita punya jaminan hari esok. Padahal kenyataannya, tidak seorang pun tahu berapa lama ia masih diberi kesempatan. Setiap menit yang lewat tidak akan pernah kembali. Detik yang kita abaikan hari ini adalah bagian dari hidup yang hilang selamanya. Waktu adalah guru yang adil sekaligus keras. Ia berjalan dengan ritmenya sendiri, tak peduli apakah kita siap atau tidak. Ia terus bergerak maju tanpa pernah menoleh ke belakang. Dan di sanalah letak pelajaran pahitnya. Kita tidak bisa menegosiasikan waktu. Ketangguhan mental menuntut kita untuk berdamai dengan kenyataan ini. Bukan dengan meratapi waktu yang sudah hilang, tetapi dengan menggunakan waktu yang masih ada sebaik mungkin. Kita tidak bisa kembali ke masa lalu untuk memperbaiki keputusan, tetapi kita selalu bisa menggunakan hari ini untuk membuat keputusan yang lebih baik. Marcus Aurelius menulis, "Jangan bertindak seolah-olah engkau akan hidup 10.000 tahun. Kematian menunggu di sampingmu. Selagi engkau hidup, selagi engkau bisa, jadilah baik." Kebijaksanaan ini menekankan urgensi saat ini, the present moment, sebagai satu-satunya ruang nyata yang kita miliki. Masa lalu sudah lewat, masa depan belum tentu datang. Yang benar-benar ada hanyalah saat ini. Sayangnya, banyak dari kita mengorbankan hari ini untuk penyesalan dan kekhawatiran. Kita sibuk menyesali kesalahan kemarin, atau cemas berlebihan tentang besok, hingga lupa bahwa kehidupan sedang berlangsung di detik ini. Waktu yang terbuang karena pikiran yang berlarian adalah bentuk lain dari kehilangan. Oleh sebab itu, belajar menghargai waktu berarti belajar menghargai hidup. Setiap detik adalah kesempatan untuk mencintai, untuk berkarya, untuk belajar, untuk memberi. Tidak harus selalu dengan pencapaian besar, cukup dengan tindakan sederhana yang bermakna. Jika engkau menunda untuk berubah, ingatlah bahwa waktu tidak akan menunggumu. Jika engkau menunda untuk mengatakan sesuatu yang penting, sadarlah bahwa kesempatan itu bisa menghilang. Dan bila engkau terus menunda untuk menjalani hidup dengan sungguh-sungguh, suatu hari engkau akan menatap ke belakang dengan penyesalan. Maka jadikan waktu sebagai pengingat, bukan beban. Biarkan ia menuntunmu untuk lebih hadir, lebih fokus, lebih jujur dalam menjalani hidup. Karena pada akhirnya, nilai hidup kita ditentukan bukan oleh berapa lama kita hidup, melainkan bagaimana kita menggunakan waktu yang kita punya. Ingatlah selalu, waktu tidak pernah kembali. Gunakan ia dengan bijak sebelum ia pergi meninggalkanmu tanpa sisa. Di antara semua pelajaran pahit dalam hidup, inilah yang paling menentukan arah kita. Hidupmu adalah tanggung jawabmu. Tidak peduli seperti apa masa lalumu, seberapa sulit keadaanmu, atau betapa banyak orang yang mengecewakanmu, pada akhirnya tidak ada seorang pun yang bisa menjalani hidupmu selain dirimu sendiri. Seringkali kita terjebak dalam pola menyalahkan. Kita menyalahkan orang tua atas luka masa kecil, menyalahkan lingkungan atas keterbatasan kita, menyalahkan keadaan atas kegagalan kita. Mungkin benar ada faktor-faktor itu, dan memang tidak semua yang terjadi dalam hidup adalah pilihan kita. Tetapi tanggung jawab untuk bagaimana kita merespons
bagaimana kita melanjutkan hidup tetap berada di tangan kita. Stoikisme mengajarkan satu prinsip utama. Kendalikan apa yang bisa dikendalikan dan terimalah apa yang tidak bisa. Kita tidak bisa memilih di keluarga mana kita lahir. Kita tidak bisa mencegah semua masalah datang. Kita tidak bisa mengatur perilaku orang lain. Namun kita bisa mengatur sikap, cara berpikir, dan arah langkah kita sendiri. Epictetus berkata, tidaklah hal-hal itu yang mengganggu manusia, melainkan pandangannya tentang hal-hal itu. Kalimat ini sederhana tetapi dalam. Hidup bukan hanya soal apa yang terjadi pada kita, tetapi lebih pada bagaimana kita menafsirkan dan menanggapinya. Dua orang bisa menghadapi musibah yang sama, tetapi yang satu tumbang, yang lain tumbuh. Perbedaannya ada pada sikap, bukan pada nasib. Mengambil tanggung jawab penuh atas hidup memang tidak mudah. Itu berarti kita tidak lagi punya alasan untuk bersembunyi di balik kesalahan orang lain. Itu berarti kita harus berhenti berkata, aku begini karena dia, atau aku gagal karena mereka. Tanggung jawab berarti kita mengakui bahwa hidup ini adalah ladang kita sendiri. Jika ingin panen, kita harus menanam. Jika ingin hasil, kita harus bekerja. Namun jangan salah, menerima tanggung jawab bukan berarti menyalahkan diri sendiri atas segala hal. Bukan berarti kita harus menanggung beban dunia. Tanggung jawab berarti kesadaran bahwa hidup kita adalah milik kita. Dan tidak ada yang bisa menyelamatkan kita bila kita sendiri tidak mau berusaha. Marcus Aurelius menulis, hidup seseorang adalah apa yang dipikirkan oleh pikirannya. Itu adalah pengingat bahwa kualitas hidup kita tidak ditentukan oleh keadaan luar, tetapi oleh apa yang kita bangun di dalam. Jika kita menanamkan disiplin, kebajikan, dan tujuan, maka hidup akan lebih terarah. Jika kita hanya menanam keluhan, kemalasan, dan kemarahan, maka hidup akan terjerumus dalam kekacauan. Menjadikan hidup sebagai tanggung jawab pribadi juga berarti belajar melepaskan ekspektasi bahwa orang lain akan selalu ada untuk menolong kita. Dukungan mungkin ada, bantuan mungkin datang, tetapi kita tidak bisa menggantungkan seluruh hidup pada orang lain. Pada akhirnya, setiap orang sibuk dengan perjalanannya sendiri. Karena itu, tanggung jawab atas hidup adalah bentuk kebebasan sekaligus beban. Beban karena tidak ada lagi tempat untuk berlindung dari kenyataan. Kebebasan karena kita sadar bahwa kendali ada di tangan kita sendiri. Kita bisa memilih, kita bisa berubah, kita bisa menentukan arah. Ingatlah, hidupmu adalah tanggung jawabmu. Tidak ada yang akan menjalaninya untukmu. Maka berhentilah menunda, berhentilah menyalahkan, dan mulailah memegang kendali. Karena pada akhirnya, hanya dirimulah yang akan menentukan apakah hidupmu akan menjadi kisah ketabahan atau sekadar catatan penyesalan. Hidup bukanlah perjalanan tanpa luka, melainkan jalan panjang penuh ujian yang menempamu menjadi pribadi tangguh. Dari 10 pelajaran menyakitkan yang kita renungkan, kita belajar satu hal mendasar. Manusia tidak selalu bisa mengendalikan apa yang terjadi, tetapi selalu bisa memilih bagaimana ia merespons. Seperti kata filsuf Stoa, tidak ada angin yang bersahabat bagi kapal tanpa arah. Hidup menuntut kita untuk memiliki kompas, memiliki kesadaran, dan memiliki keberanian untuk melangkah meski jalannya terjal. Channel Arah Baru lahir sebagai ruang renungan dan pengingat bahwa setiap luka bisa menjadi guru, setiap kehilangan bisa menjadi arah, dan setiap kegagalan bisa menjadi pijakan. Di sini kita belajar bersama, menata cara pandang, memperkuat batin, dan melangkah lebih teguh. Bergabunglah dalam perjalanan ini. Jadikan setiap video bukan sekadar kata-kata, tetapi api kecil yang menyalakan tekadmu. Karena pada akhirnya, arah baru dalam hidupmu hanya akan lahir ketika engkau berani memilihnya.